warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renta Kristiana atau biasa dipanggil Awi. Saya ibu dari 4 orang anak, tinggal di Yogyakarta. Dan saat ini saya memegang amanah sebagai Ketua Yayasan Rumpun Nurani sekaligus co-founder dari Yayasan Rumpun Nurani. Saya memulai aktif di Rumpun Nurani di awal tahun 2017 mulai, dan ini semua ceritanya berawal dari ketika saya berumur 15 tahun, saya dikirim orang tua saya untuk datang ke Jogja, kemudian sekolah jauh dari orang tua yang tinggal di Sumatera tanpa media komunikasi yang cukup ya. Jadi betul-betul tertempa, mau tidak mau, bisa tidak bisa, untuk mandiri membuat keputusan-keputusan hidup sendiri. Di masa itu saya merasa betul bahwa saya sangat membutuhkan guidance, proteksi, dan juga bimbingan ya tentang bagaimana sebetulnya menjalani dan menghadapi, memaknai kehidupan, begitu kira-kira. Kita pertama kali itu berkumpul untuk membuat satu panti asuhan untuk bayi, panti asuhan Alesa di Kulon Progo. Dan itu awalan ketika kami mulai berkegiatan bersama, kemudian akhirnya mensupport karena ini banyak orang begitu ya, ada yang sudah memulai dengan sekolah calon ayah, sekolah calon ibu, ada yang sudah punya kegiatan-kegiatan bisnis dan lain sebagainya. Bersatulah akhirnya di 2017 itu membentuk Rumpun Nurani yang kami rasa dapat menjadi wadah buat individu maupun keluarga untuk belajar, untuk beramal ya, untuk juga saling menguatkan. Karena memang kalau saat ini kita kan bisa rasakan ya bahwa tantangan hidup di mana eranya jadi sangat tidak pasti, apalagi dengan kondisi pandemi, kematian dan kehidupan itu jaraknya tipis, sehingga alasan untuk hidup dan alasan untuk mati itu harusnya sama begitu kan, supaya bisa mudah menjalankan. Dan ini yang kemudian bahwa kita menyatukan ini semua dalam satu rumah yang namanya Rumpun Nurani dengan bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial, dan menjadi wadah untuk setiap individu dan menguatkan keluarga sebagai pondasi agar bisa menjadi bangunan yang kuat begitu ya, menjadi peradaban yang dahsyat begitu. Sampai hari ini di tahun 2021, hampir 3 tahun ini, ada beberapa inisiasi program yang dilakukan, baik untuk yang muda maupun juga lansia, maupun yang basicnya keluarga, penguatan individu dan keluarga. Dan juga tentunya yang penuh harapan itu adalah dengan anak-anak muda ya, dengan ada tim media yang masih sangat muda-muda dengan very skillful, banyak ide dan kreativitas juga, tim sosial yang biasanya mereka aktif di Ramadan Bersama Nurani. Harapannya disupport oleh semua kalangan begitu ya, apalagi terutama anak-anak mudanya gitu, karena memang ini akan sebuah perjalanan panjang dan jauh, dan hanya dengan anak-anak muda lah ini bisa berjalan dengan baik gitu. Subhanallah, sejak 3 tahun ini tuh memang pelajaran kehidupan tuh banyak sekali di Rumpun Nurani itu, karena kita bergesekan terus. Kalau misalnya kita sendiri kan mungkin, makanya kenapa kalau dalam Islam tuh jamaah itu jauh lebih dimuliakan gitu ya sama Allah gitu, karena memang selalu bergesekan, dan justru gesekan itulah yang kemudian memperkaya kita, menguatkan kita gitu, dan tabungan kita pulang gitu. Itu sih Mas. Jadi kalau mau dibilang tantangan budaya dan latar belakang yang masuk ke dalam satu kelompok collective action.
aksi kolektif itu nyata. Tidak membedakan Rumpun Nurani dan keluarga, karena itu jadi keluarga bersama begitu. Ini yang rasa kekeluargaan ini yang kemudian tumbuh. Lalu bagaimana bisa membagi waktu? Sebetulnya kan yang namanya waktu, makanya kita selalu megang tuh Wal Asri itu ya, waktu. Itu kan semua orang punya 24 jam yang sama begitu. Semua orang punya tanggung jawab dan tugas yang sama. Nggak akan pernah cukup kan waktu itu untuk memenuhi keinginan, kemauan, tugas, dan tanggung jawab kita. Nah, saya pribadi gitu, karena saya tadi juga bilang bahwa saya ini ibu dari 4 orang anak, itu peran utama yang saya jalani. Sehingga dalam setiap hari, ketika memulai hari di pagi hari, yang pertama kali saya penuhi adalah kebutuhan hubungan saya sama Allah. Itu adalah momen yang paling penting di setiap hari. Penuhi kebutuhan saya dulu pribadi. Baru kemudian saya mulai berjalan ke dapur, buat sarapan, nyiapin, mengantar anak sekolah gitu ya. Itu kan kebutuhan keluarga sebagai yang terdekat. Akhirnya saya membagi 7 hari dalam seminggu itu dengan nama-namanya sendiri. Jadi misalnya Senin saya punya aktivitas, biasanya kalau Senin itu saya memang membuka diri kosong gitu ya, karena itu untuk momen. Tapi kalau Selasa itu saya biasanya aktif di lembaga-lembaga sosial lain selain Rumpun Nurani. Jadi ada di Orbit Jogja, kemudian saya aktif di Sonjo, aktif juga di GIB Gerakan Indonesia Beradab, dan sekarang juga baru pegang amanah Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Itu Selasa saya itu biasanya saya gunakan untuk itu. Kemudian Rabu murni Rumpun Nurani. Jadi biasanya saya dari pagi di jam 10 sudah di kolektif gitu ya. Kemudian bertemu dengan berbagai orang yang terkait dengan Rumpun Nurani dan kolektif gitu. Benar-benar jadi tempat kolaborasi itu hari Rabu gitu ya, sampai matahari tenggelam di sana. Sampai acara Ruang Nurani, rapat dengan tim manajemen, rapat dengan departemen begitu. Nah, nanti kalau Kamis itu saya murni, saya dan Quran dengan belajar bareng Quran, programnya Rumpun Nurani juga. Dan Jumat kemudian saya biasanya selain belajar untuk saya sendiri, siang sampai sorenya, saya ada kelas bahasa Arab, tapi juga ada paginya itu biasanya rapat untuk Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Begitu, dan Sabtu Minggu murni keluarga, tapi kami biasanya ikut di kegiatan Rumpun Nurani juga, karena kadang biasanya ada kegiatan Rumpun Nurani di hari Sabtu dan Minggu. Ngobrol-ngobrol aja sih sebetulnya, kita tuh seringnya ayo kumpul yuk, kumpul ketemu di kolektif. Hari ini kita ngobrol tentang cita-cita Nurani Center atau implementasi program lansia atau yang sifatnya masih strategis, masih belum jelas, masih dipikirin. Biasanya ngobrol ngopi. Dan itu bagian itu hidup saya begitu. Kesan saya dari perspektif pribadi mengenai kepemimpinan Bu Awi menjadi ketua di Yayasan Rumpun Nurani, yang pertama adalah beliau sangat humble sekali, dan yang kedua menerima masukan-masukan dari teman-teman yang lebih muda, dan yang ketiga adalah beliau sangat informatif terhadap berita-berita atau isu terbaru mengenai ilmu yang nggak hanya tentang NGO atau yayasan, tetapi memberikan hal-hal yang baru dan fresh bagi kita yang masih mencari ilmu di sini.